Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa kembali di channel Andi Grafinsi yang selalu membahas, mengupas tuntas perbaikan serta lain-lainnya. Oke, di depan kita ini ada Yaesu dengan tipe G1000 DXC ya, ada DXC, ada DXA. Jadi macam-macam ya. Ya, tahulah kalau teman-teman tukang balap pasti tahu ini harganya berapa ya, barunya ya. Lumayan juga nih yang 1000 atau 1 ton kemampuannya ya, kemungkinan ya. Tapi sayang ini punya customer dikirim kemari, awal mula terjadi petir. Jadi terkena petir menghantam antena yang di atas, kemudian menghantam controller ini. Alhasil apa? Controller ini terbakar hampir 80%, khususnya komponen aktif dia itu rusak ya. Mulai regulator, DC, op-amp semuanya rusak. Jadi dikirimlah ke tempat saya ini sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi rangkaiannya juga cukup rumit. Di diagram itu hanya ada diagram skema tapi tidak ada layout, jadi kita cukup susah ya untuk menentukan nilai-nilai komponennya. Ada juga komponen yang terbakar IC 8409 itu IC nya juga cukup sulit dan susah. Kemarin sempat saya beli, tapi setelah saya beli itu saya pasang, dia beda kaki, orinya 8 kaki, dia ternyata SOP nya dia 10 kaki. Alhasil gak bertahan lama, rusak. IC nya juga cukup mahal ya. Jadi karena rusak, itulah kita bedah IC nya itu, kita menggunakan logic ya, logic transistor sendiri, yang mana rangkaian saya ini menyerupai similar dengan IC aslinya ya. Alhamdulillah ini bisa clear dan malam ini dijemput. Ini controllernya, dan ini rotatornya ini punya kawan, saya pinjam. Jadi kebetulan ada kawannya lagi turun antena, jadi saking saya tahannya ini, kawan gak jadi masang antena karena ini saya pakai. Oke, IC apa yang rusak? IC nya semuanya rusak ya. Ini khususnya IC, ada op-amp ngumpul semua, ada IC 4001, 4011, ada IC 2904, 2902. Ini yang sebagian saya terkumpul rusak ya. Kalau yang lainnya saya buang karena pecah gitu. Kita lihat ya. Untuk bagian belakangnya ini kemudian apa saja yang saya ganti. Nah, bisa dilihat hampir sebagian besar komponen aktif di sini adalah rusak, dan ini IC-nya kita ganti semuanya. Ini belum bisa kita bersihkan aja ya. Ini IC optocouplernya juga rusak kemarin, 2 unit ini TLP, ini TLP 521 itu 2 gerbang ya. Jadi 2 LED dan 2 transistor, foto transistor namanya. Banyaklah ini fatnya. Pokoknya semua IC ini semuanya rusak, termasuk yang di bawah ini. Mana nih? Di sini ada juga MOSFET 1. Ini rusak juga ya. Kemudian ya alhamdulillah, karena perjuangan lama itu bisa selesai ya. Walaupun istilahnya ada sedikit kurang sempurna, mungkin ya karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini kalau untuk fungsinya 95% lah itu sudah fungsi normal. Kita coba ya. Ini masih kondisi terbuka ya. Oke, tadi saya bilang ada satu IC yang tidak ada di pasaran. Memang iya, IC nya ini pecah awalnya ini. Jadi kita rubah seperti ini logiknya. Nah, banyak kabelnya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ingat, kakinya ada 8 IC nya itu. IC nya yang terbakar itu ada 8 kaki, dan alhamdulillah kita bisa membuat rangkaian hanya bermodal transistor dan resistor elko. Ini juga 8 pin ya. Ini kita kasih pinnya, ini adalah untuk kontrol CCW nya, ini kanan dan kiri. Ini output motornya, kemudian ini untuk adjustment maju atau mundurnya, ini untuk speednya, ini supply nya.
Ini groundnya, ini total ada 8 kaki ya, 8 kabel, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, alhamdulillah bisa menggantikan. Kita jajal dulu, langsung kita rapikan ya, kita pasang karena ini juga cukup, controller cukup mahal ini sekitar bulan November, pertengahan November kemarin dikirim, jadi ya cukup lama dikarenakan susah dan sulit. Yang penting kita selalu berikhtiar ya, kita berikhtiar, kita memohon untuk diberikan kemudahan dan jalan, amin. Itu yang paling kunci utamanya. Oke, ini langsung ya, ini pin adjustmentnya. Oke, kemudian ini untuk kontrol azimutnya, ini azimutnya, ini azimut atas yang ke motor, ini untuk controller bawahnya. Nah, pusing kan? Nah, makanya aku aja juga pusing, jadi rumit, sangat rumit ini sementara. Nanti ini sebelum saya rapikan, nanti saya pasang di balik ini aja, saya kasih double tip yang kuat 3M. Ini seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Ini oke, sudah nyala. Ini kondisinya untuk speednya high, itu zeronya 0 di sini. Kita lihat untuk CW-nya, counter wise. Nah, ini CCW atau kebalikannya. Nah, itu dia, muter ya. Speednya kita high kan, bisa dilihat. Dan ini butuh perjuangan loh ya. Untuk pengerjaan ini tuh sangat butuh perjuangan, berat. Karena nggak hanya nggak hanya kita tuh perbaikan selevel komponen, tapi juga logiknya harus kita amati. Nah, terus sudah kembali kan? Nah, sudah kembali ke semula. Ini cirinya nih, saya kasih titik semula. Kita cek untuk overlapnya. Nah, kalau seperti ini itu berarti sudah overlap. Jadi overlap tuh udah kelewat. Nah, muternya udah kelewat. Jadi kita balikin aja. Jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa ininya berhenti. Ya, ini berhenti si rotatornya, tapi untuk kontrolnya kan masih jalan. Jadi hati-hati. Jadi di dalamnya ini ada gear yang semacam kayak spiral, kayak agak lembek, yang fungsinya kalau kelewat itu bisa menahan. Tapi saking seringnya ditahan, yang dihajar nanti ininya karet. Nah, itu ada karet hitam tuh. Nah, itu karetnya lama-lama longgar. Kita kembaliin ya. Oke, sekarang kembali 0, 360 derajat. Kita coba untuk menu ininya, menu presetnya. Cek apakah dia kembali ke 0, kita lihat. Nah, ini tanpa bantuan tangan ya, ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Ini secara auto membaca sistem azimutnya, settingan di 0 derajat dia berhenti ya. Nah, ini sebentar lagi kurang dikit karena posisi kita tadi overlap ya. Kita start misalnya di sini. Nah, kan kurang dikit kan? Ini bisa kita adjust di sini nanti di posisi level ininya. Oke. Ntar kita adjust dulu ya supaya dia sama. Ya, sudah kita adjust ya. Adjustnya gampang aja kok. Jadi cuman ngatur ininya. Oke. Di belakang ini ada satu tombol yang mana ini namanya adjust mode. Ini kalau kita putar presetnya setelah menekan start itu dia langsung otomatis. Kali ini operation mode manual dia. Jadi ditekan start misalnya di sudut 270 dia setelah sampai dia langsung berhenti. Tapi kalau kita mode adjust mode dia bisa jalan terus. Jadi aman ya. Contohnya seperti ini. Ini sudutnya 0 derajat ya. Ini pada mode auto.
kita contoh di 180 sini, 180 nih ya. Jadi itu cukup mutar sekali, dia bisa kita mainkan berkali-kali. Nah seperti ini ya. Ini kurang dikit, ini kurang dikit, putar dikit. Nah ini karena spasinya agak ada selisih dikit ya, karena posisi ini berhenti tapi motor ini kan masih ada sisa spasi berhenti, jadi nggak masalah ya. Kita coba di berapa ya, 360 mungkin. Ini 360. Naik lewat ya. Nah, di sini saya lewatin. Ini saya coba 360, kurangi dikit. Nah, oke, saya. Jadi cukup sekali pencet. Tapi kalau setelah dipencet ini dia jadi berhenti, reset ya. Nah, ini balik, ini maju, ini balik, ini maju. Jadi kalau diputar ini nggak mau, dia harus di start dulu. Setelah di start kunci. Nah, ini bisa kita putar ke sana kemari seperti ini. Nah, oke. Ini di sudut berapa ini? Sekitar 70-an derajat lah. 70 tuh 80 itu. Seperti itu ya. Nah, pas ketemunya di situ. Pas ya. Kita 0. Nah. Oke, sip sama nolnya. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah ini sudah selesai perbaikan dari Yaesu G1000 DXC. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa dipergunakan. Nah, akan kita tutup. Dan ini masih ori ya. Awalnya memang ori bener, belum ada rusak ya. Rusaknya karena kena petir, bawa alam. Oke, selesai. Jadi bisa kita tutup. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman mengenai ini ya silakan ya. Silakan aja kalau nanya. Ini juga rotator yang cukup harganya agak cukup mahal lah dibanding yang lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe channel Adi Gravinsi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.